Tubuh kita disusun dari sel-sel tubuh. Di dalam sel tersebut terdapat gen yang menentukan sifat fenotip dan genotip kita. Gen tersusun dari asam nukleat. Melalui proses sintesis protein, asam nukleat akan menghasilkan protein yang berperan penting dalam kerja tubuh kita. Yuk kita cari tahu apa itu protein dan asam nukleat. Protein adalah polimer kondensasi yang terdiri lebih dari 50 asam amino, berukuran makromolekul dengan berat molekul lebih dari 10.000, dan bersifat membentuk sistem dispersi koloid dalam air, atmosfer, dapat mengalami denaturasi dan koagulasi, dapat dihidrolisis oleh asam, basa, enzim menjadi asam amino, serta dapat diuraikan oleh mikroba. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat terdiri dari deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Selain itu, kita juga perlu mengenal tentang DNA dan RNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah materi genetik dalam sel yang berisi informasi genetik yang digunakan dalam perkembangan organisme. DNA merupakan polimer yang terbuat dari monomer yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan atau gula fosfat. Basa nitrogen terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA adalah makromolekul lain yang sama seperti DNA, merupakan rantai dari monomer. RNA terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Menurut fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA berperan dalam proses transkripsi, mengangkut informasi dari DNA ke ribosom. Di ribosom, tRNA menerjemahkan informasi genetik menjadi protein. Sementara itu, rRNA berfungsi sebagai bahan penyusun ribosom. Dari kedua hal tersebut tentu memiliki perbedaan. Yuk kita cari tahu apa perbedaannya. Berdasarkan lokasinya, DNA ditemukan di dalam nukleus dan mitokondria, sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. DNA memiliki bentuk double helix yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Di komponen gulanya, tulang punggung gula fosfat pada DNA disusun oleh 2 deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa. RNA tidak stabil dalam basa karena ribosa lebih reaktif daripada deoksiribosa, sedangkan ribosa mengandung satu gugus OH. Hal ini berarti RNA tidak stabil terhadap serangan enzim dan tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama, seperti DNA. Berdasarkan struktur basa nitrogennya, DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Adapun RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Menurut fungsinya, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk membuat protein. Jika terpapar sinar ultraviolet, DNA lebih rentan rusak dibandingkan dengan RNA.
DNA bisa melakukan replikasi yang dibantu oleh enzim DNA polimerase, sedangkan RNA tidak bisa mereplikasi dirinya sendiri. RNA disintesis oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Saat dibutuhkan, digunakan, didegradasi, dan didaur ulang, karena sifatnya yang tidak stabil terhadap basa. Selanjutnya, ini adalah referensi dan kredit selama kami membuat video ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk belajar protein dan asam nukleat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian terima kasih.